Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami dalam program Ngobrol Bareng di channel Tasyakur 100 Tahun Online. Pada hari ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat menarik yang berjudul Sumbangsi Ahmadiyah Bagi Negeri. Sebuah souvenir menyongsong 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Untuk membahas buku ini tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua narasumber yang istimewa. Yang pertama adalah Bapak Eki Sabandi dan yang kedua adalah Maulana Lutfi Julian Putra. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya untuk dialog pada hari ini. Buku ini tadi saya sampaikan berjudul Sumbangsi Ahmadiyah Bagi Negeri. Mungkin Pak Eki bisa sampaikan apa latar belakang dari diterbitkannya buku ini, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini terbit Maret 2021 ya. Latar belakang kenapa buku ini ditulis itu sedikitnya ada dua faktor ya. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah sebagai informasi ya bagi kalangan generasi muda Ahmadiyah ya khususnya. Bagaimana mereka harus juga memahami tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia, sejarah berdirinya dan perkembangannya sampai sekarang ini. Gitu. Nah, kedua dari faktor eksternal katakan demikian, itu menjawab pertanyaan, kalau boleh disebut pertanyaan masyarakat. Apa sumbangsi atau kontribusi Ahmadiyah bagi Republik Indonesia ini? Nah, dalam buku ini yang berupa infografis, kami coba untuk memaparkannya supaya lebih mudah difahami dan lebih menarik Pak ya dengan gambar-gambar gitu Pak ya. Betul. Infografis dan gambar-gambar ada sedikit narasi dan narasi ya. Bisa lebih diekspor lebih banyak sebetulnya. Masya Allah luar biasa. Jadi saya ucapkan mubarak Pak atas launching buku ini. Mudah-mudahan semakin luas pesan Ahmadiyah bisa dinikmati oleh masyarakat di Indonesia Pak ya. Mubarak alhamdulillah. Pak Lutfi, terkait sumbangsi atau kontribusi Ahmadiyah bagi negara kita khususnya di masa kemerdekaan. Mungkin Pak Lutfi bisa jelaskan. Ya baik, sumbangsi Ahmadiyah dalam kemerdekaan itu bisa dilihat dari bagaimana pemimpin Ahmadiyah Internasional Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, beliau memberikan bimbingan ya kepada para Ahmadi yang ada di Indonesia bagaimana harus bersikap dalam kemerdekaan ini. Bahkan beliau menginstruksikan kepada para Ahmadi untuk bantu puasa nafal untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Seperti itu. Jadi ini salah satu atau beberapa yang membuktikan bahwa Ahmadiyah memberikan sumbangsi untuk kemerdekaan Indonesia juga. Kalau terkait para pendahulu dari Ahmadiyah sendiri bagaimana Pak kontribusinya Pak? Baik. Kiprah para pendahulu Ahmadiyah itu terinspirasi dari seruan Khalifah kedua ya. Tadi dikatakan puasa nafal, kemudian juga Khalifah kedua itu menekankan kepada para Ahmadi di seluruh dunia pada saat itu berjumlah 2 juta ya pada tahun 45 itu supaya menulis artikel di surat-surat kabar, majalah-majalah di negara mereka masing-masing. Propaganda tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini semua dicatat terrecord dalam surat kabar Kedaulatan Rakyat Jogja ya, boleh saya lihat di sini Pak. Ya. Tahun berapa itu Pak? Ini ditulis di halaman Kedaulatan Rakyat tanggal 10 Desember 1946. Ya, demikian tadi disampaikan bahwa ini Kedaulatan Ahmadiyah, Kedaulatan
rakyat itu menekankan, menyatakan bahwa Ahmadiyah mendukung. Imam Ahmadiyah mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dari inspirasi itu kemudian menjadi trigger para awalun Ahmadi untuk lebih banyak berkiprah mempertahankan Republik Indonesia ini. Boleh saya sebut barangkali salah satunya adalah Syahid Shah Muhammad. Kemudian juga Entoy Muhammad Thoib, Pak Muhammad Muhyiddin, juga termasuk WR Wage Rudolf Supratman. Oh, beliau juga seorang Ahmadi, Pak ya? Ya, beliau adalah seorang Ahmadi. Ya. Artinya memang sedari sebelum terbentuknya negara ini, Indonesia sudah memiliki sumbangsi dan kontribusi yang istimewa tadi yang dijelaskan oleh Pak Eki ya. Nah, tentunya dalam perjalanan sejarah tidak berhenti di titik itu. Misalnya dalam masalah asas Pancasila nih Pak. Bagaimana kontribusi Ahmadiyah terkait itu? Baik. Jadi hal yang perlu di-highlight itu adalah kontribusi aparat tokoh awal Ahmadiyah dalam ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nanti kita akan sampai pada bagaimana kiprah-kiprah konkret yang dilaksanakan itu para awal itu. Satu. Kedua, hal yang penting sampai sekarang itu adalah, boleh saya set ke belakang. Ketika tahun 1985, Pak Harto mengeluarkan undang-undang tentang asas tunggal Pancasila. Jadi semua ormas, organisasi politik, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan harus berasaskan Pancasila. Tidak boleh ada asas yang lain. Semua organisasi politik, organisasi masyarakat pada saat itu mencantumkanlah Pancasila sebagai asas organisasi dalam anggaran dasarnya. Nah, begitu. Nah, demikian juga Ahmadiyah tahun 1989 juga mencantumkan Pancasila sebagai asas organisasinya. Nah, tetapi ketika Pak Harto jatuh, undang-undang asas tunggal itu dicabut dan semua organisasi itu mencantumkan Pancasila itu tanda kutip hanya sebagai ornamen aja. Maksud saya demikian, Pancasila dengan berbagai karakteristik organisasi itu sendiri. Misalkan ada yang bercirikan agama-agama tertentu ya, katakan bercirikan Islam dengan bla bla bla, ada yang bercirikan Kristen bla 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 kan begitu. Tetapi Ahmadiyah konsisten, tetap mempertahankan Pancasila sebagai asas organisasi, sama dengan yang saya dengar dari Kiai Haji Al-Siraj, sama itu dengan NU. NU pun juga tidak menambah-nambahkan lagi asasnya. Tetap Pancasila. Itu yang boleh saya sampaikan. Baik, Pak Lutfi, bagaimana sebetulnya pandangan Ahmadiyah sendiri terhadap Pancasila? Mengingat adalah semacam perbedaan pendapat. Ahmadiyah sendiri bagaimana? Iya, jadi dari Ahmadiyah sebetulnya melalui pimpinan Ahmadiyah sendiri menyatakan bahwa terkait dengan sistem pemerintahan apapun, ya, itu para Ahmadi hendaknya selalu taat kepada pimpinannya. Jadi apapun sistem pemerintahannya, apalagi Pancasila yang memang sangat bagus ya. Ini juga kita bisa lihat dari surah An-Nisa ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi bagaimana umat muslim itu Allah Ta'ala bimbing supaya selalu taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, juga para pemimpin di antara kalian atau orang yang mengurusi urusan kalian. Dalam hal ini, dalam konteks ini adalah kepala negara atau kepala pemerintahan. Dan ini sangat konsisten dan bisa dilihat dari tadi di awal hingga tadi di zaman orde lama baru sampai sekarang, para Ahmadi sangat konsisten dalam setia kepada pemerintahan yang ada begitu. Pak Eki, terkait kesetiaan pada negara tadi yang dijelaskan oleh Pak Lutfi, mungkin bisa dielaborasi lagi Pak? Baik, dalam sejarahnya Jemaat Ahmadiyah Indonesia konsisten, tetap setia kepada pemerintah yang syah. Kemudian juga dalam bentuk konkretnya aja tidak pernah menentang, memberontak apalagi dengan kekerasan. Kita tetap taat dan patuh kepada pemerintah Republik Indonesia yang sah, ya, itu satu. Dan itu bisa dibuktikan dalam jejak-jejak sejarah Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Kedua, yang menjadi concern Ahmadiyah itu, concern kami itu adalah bagaimanapun kami adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusi. Ya. Jadi kami selalu mengingatkan pemerintah, jangan lupa
kami pun orang Ahmadiyah punya kontribusi walaupun kecil kepada NKRI ini. Iya. Ya kan? Bukan organisasi yang kaleng-kaleng yang baru lahir beberapa tahun ke belakang lah katakan ya. Kemudian apalagi mereka mempunyai tujuan mengganti dasar negara Pancasila. Tidak, kami tetap memohonkan hak konstitusi kami untuk kebebasan beragama, beribadah, berkeyakinan. Itulah hak konstitusi kami yang kami ingatkan kepada pemerintah. Itu dijamin dalam konstitusi. Ini yang disebut kesetiaan ini. Dan itu secara konsisten kami lakukan, tidak hanya sebagai wacana, juga dalam kiprah-kiprah selanjutnya. Jadi dalam kiprah sosial. Dalam buku ini kita sebutkan juga bagaimana kiprah sosial Jemaat Ahmadiyah Indonesia sampai sekarang. Pak Lutfi, bagaimana nih kontribusi Ahmadiyah di bidang sosial? Ini menarik nih. Iya. Silakan. Ya, diantaranya bagaimana donor mata ya terbanyak ya di Indonesia, bahkan mendapatkan rekor muri ya. Oh iya. Juga donor darahnya, juga HF-nya Humanity First ya, di mana tangga bencana ya, dan di awal itu awal HF memberikan kontribusi itu ketika terjadi tsunami di Aceh ya, itu yang pertama kali. 2004 itu. Iya, 2004 ya. Nah, itu tangga bencana. Pak Lutfi, terkait tadi disampaikan kiprah Ahmadiyah ketika bencana tsunami di Aceh terjadi, mungkin bisa disampaikan lebih mendalam, Pak? Ya, jadi di Aceh ya, para relawan HF itu membantu yang trauma healing, juga membuat dapur umum untuk memberi makan korban dan sebagainya. Kemudian juga setelah itu pun HF memberikan sumbangsi yang banyak juga gitu ya, sampai saat ini begitu ya. Ada Water for Life-nya, kemudian juga rumah belajar, kemudian yang tangga bencana gempa di mana di Bantul, kebetulan saya juga pernah ikut juga ke sana. Gabung menjadi anggota relawan dapur umum gitu kan, menyediakan makanan. Dan yang terakhir ini gempa di Cianjur ya. Kemudian selain itu juga ada Ahmadiyah itu terkenal dengan jumlah pendonor mata terbesar di Indonesia. Dan itu bahkan mendapatkan rekor muri pada tahun 2018, Pak ya. Nah, dan masih banyak lagi sumbangsi-sumbangsi sosial dari Ahmadiyah untuk masyarakat Indonesia. Pak Eki, tadi Pak Lutfi menyebutkan tentang kontribusi Ahmadiyah dalam hal donor kornea mata. Mungkin Pak Eki memiliki pengalaman sifat personal, Pak, terkait hal itu, Pak. Almarhumah ibu saya meninggal tahun 2000 dan beliau telah mendonorkan korneanya pada saat itu, diambil. Jadi untuk dua kornea itu untuk dua orang yang tidak bisa melihat ya, tunanetra. Tetapi dalam perkembangan sekarang, satu kornea itu bisa untuk 8 orang, gitu. Ada teknologinya, tuh, saya lupa itu apa istilahnya. Jadi dengan satu pendonor 2 kornea itu bisa untuk 16 orang. 16 orang, Masya Allah. Ya ini karena Allah Ta'ala semua kita berbuat sesuatu lah. Walaupun sampai meninggal pun kita insya Allah memberi manfaat untuk umat manusia. Betul. Pak Eki sendiri juga calon donor kornea mata, Pak ya? Ya, insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Baik, kita membahas lagi terkait Pancasila nih Pak tadi. Asas Pancasila sebagai dasar negara itu. Bagaimana terkait hal ini dalam pandangan Ahmadiyah sendiri dalam masa kekiniannya bagaimana, Pak? Ya, kan kita mengenal istilah PBNU ya. Iya. Oh iya. Pancasila, kebinekaan, kemudian NKRI dan UUD 1945 ya. Nah, ini sangat penting sebagai satu fondasi bertegaknya NKRI ya. Betul. Dan Ahmadiyah adalah salah satu komponen walaupun kecil, kami punya kontribusi terhadap tegaknya tetap NKRI berdasarkan Republik Indonesia dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Gitu. Nah, boleh saya geser sedikit. Jadi pada tahun 53 itu Ahmadiyah itu sudah diakui oleh negara sebagai suatu badan hukum ya, tanggal 13 Maret 1953. Nah, sementara kalau dalam kondisi kekinian banyak ormas-ormas yang tidak diakui oleh negara ya, karena mereka tidak
Jangankan badan hukum ya, SKTD surat keterangan terdaftar pun mereka nggak punya. Tapi Ahmadiyah sebetulnya sejak tahun 1993 sudah punya itu pengakuan negara itu. Dan kemudian diperbaharui lagi tahun 2020 ya dalam SK Kemenkumham ya. Boleh saya tunjukkan di sini? Silakan Pak. Mungkin bisa diperlihatkan juga kepada pemirsa. Baik. Nah, ini dalam pembaruan profil perkumpulan Jemaat Ahmadiyah Indonesia ya. Ini diterbitkan tahun 2020 ya, lampiran dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomornya sekian ya. Diterbitkan oleh Dirjen AHU dan juga sudah diumumkan dalam tambahan berita negara tahun 2020 nomor 00541. Jadi tidak lagi diragukan bahwa memang Ahmadiyah sampai sekarang dari dulu sampai sekarang organisasi yang sah, yang legal. Ya. Mungkin Pak Lutfi bisa menambahkan karena sering kita jumpai ada semacam tuduhan bahwa Ahmadiyah organisasi yang ilegal. Betul. Bagaimana dengan penjelasan Pak Eki tadi? Iya, saya juga punya pengalaman ketika kita membuka stand buku ya di salah satu tempat. Kemudian ada orang mampir ke stand kita, kemudian mengatakan Ahmadiyah ini kan dilarang pemerintah. Loh, Bapak kata siapa? Bapak dari mana? Saya bilang. Kemudian tunjukkanlah yang tadi, yang tahun 53 itu, badan hukum. Iya. Ini loh Pak, bahwa Ahmadiyah ini tidak ilegal, tidak dilarang pemerintah, resmi, sah kan tadi sudah disampaikan. Iya, betul. Nah, banyak juga masyarakat yang menjadi terkejut ya, maksudnya kaget. Dikira selama ini Ahmadiyah ini ilegal gitu, padahal legal dan tadi sudah disampaikan. Itu mungkin yang harus diketahui oleh baik kita para Ahmadi ataupun para masyarakat lebih luas begitu, karena Ahmadiyah ini legal dan sah begitu. Masya Allah. Ini mudah-mudahan para pemirsa di rumah mendapatkan pencerahan Pak ya dengan penjelasan yang detail sekali tadi. Mungkin sebelum kita tutup acara ini ada closing statement dari Pak Eki dan Pak Lutfi. Silakan dari Pak Eki. Baik. Jadi lagi pada para pemirsa yang belum pernah melihat atau membaca buku ini bisa dipelajari, dibaca karena buku ini relatif mudah ya, berupa infografis mulai dari kedatangan 1925 sampai perkembangan Jemaat Ahmadiyah di 35 provinsi di seluruh Indonesia. Bagaimana kita sedikit demi sedikit berkembang ya. Mungkin itu dalam sesi lain kita bisa bahas ya. Kemudian kedua, bagi masyarakat luas pun kita menyampaikan informasi bahwa walaupun tidak banyak, tapi kita punyalah kontribusi kecil, sumbangsi kepada NKRI ini ya. Dengan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian juga dengan upaya-upaya para awalun kita ya. Kemudian juga kita juga tetap mengisi Republik ini dengan tetap mempertahankan Pancasila sebagai asas organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dan harus juga difahami bahwa Ahmadiyah adalah organisasi yang legal sejak tahun 1993 dan kemudian diperbaharui oleh Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 ya. Dan kemudian juga perlu difahami bahwa kiprah sosial Jemaat Ahmadiyah Indonesia kepada masyarakat konsisten dari dulu sejak tahun 2004 khususnya sampai sekarang. Baik. Pak Lutfi, silakan closing statement-nya. Ya, jadi meminjam ungkapan dari Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah ya. Nah, inilah bentuk konkret dari bagaimana upaya kita untuk tidak melupakan sejarah kita begitu, terutama peran Ahmadiyah di Indonesia yang oleh sebagian masyarakat sekarang dianggap Ahmadiyah itu tidak ada atau tidak memiliki sumbangsih kepada NKRI begitu. Itu mungkin dari saya, Pak. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak atas penjelasannya. Masya Allah, ini suatu penjelasan yang sangat mencerahkan Pak. Mudah-mudahan tentunya kita berharap menjadi sebuah penjelasan yang memberikan pemahaman mendalam terhadap seluruh masyarakat di Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Pemirsa, alhamdulillah tadi kita sudah nikmati, mendengarkan, dan menyaksikan penjelasan-penjelasan yang menarik dari para narasumber terkait sumbangsi Ahmadiyah bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Insya Allah di masa yang akan datang kita akan kaji kembali penjelasan-penjelasan terkait sumbangsi Ahmadiyah apalagi yang belum kita dengarkan dan belum kita pahami. Kita akan berjumpa dalam sesi yang akan datang. Jazakumullah ahsanal jaza. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.